Oke. Terus habis itu lanjut ke step yang ketiga. Jadi buat pengeringan sama pembersihan bayi. Jadi kalau bayinya nih, bayi baru lahir kan biasanya dia penuh lendir ya, vernix namanya. Nah itu nggak usah dibersihin. Ada yang tahu nggak kenapa? Oke, bener ya, biar bayinya nggak hipotermi lah. Terus abis itu ini biasanya disuruh ngevaluasi yang ini sih, yang tabel ini. Ada apa ya? Yang lihat postur tonus dan aktivitas. Ini ada ya? Pada punya tabelnya semua kan? Nah, itu nanti juga dihafalin buat tabel-tabelnya. Kalau seingatku justru yang ditanyain yang di tabel ini dulu. Yang di tabel ini dulu yang ditanyain sama dokternya. Jadi kalau yang dari tabelnya ya coba kita breakdown. Jadi yang pertama lihat postur, tonus dan aktivitas. Jadi bayi itu normalnya kalau dia baru lahir dia tuh bakal aktif, bakal nangis dan ekstremitasnya itu bakal fleksi, gak lurus gitu loh. Nah, terus habis itu yang kedua kita lihat dari wajah, bibir dan selaput lendir, dada itu warnanya normalnya merah muda ya, dan gak ada kemerahan atau bisul. Ya kayak bayi pada umumnya lah. Terus yang ketiga, hitung pernapasan dan lihat tarikan dinding dada bawah ketika bayi sedang tidak menangis. Jadi ini bedanya orang dewasa sama bayi. Kalau orang dewasa itu frekuensi pernapasannya berapa? Ada yang ingat? 16 Frekuensi napas, bukan retraksi dada, bukan tarikan napas. Kalau tarikan napas kan yang kalian taruh di belakang itu kan, yang hitung 16 sampai 20. Kalau frekuensi napas ya frekuensi napas biasa yang 60 sampai 100 itu loh. HR ya? Sorry. Ya itu HR. Maksudnya itu. Jadi kalau di bayi itu dia 40 sampai 60 kali buat HR-nya. Terus abis itu ini yang perlu di highlight juga, nggak ada tarikan dinding dada bawah yang dalam. Jadi kalau orang napas kan biasanya dada bawahnya tuh ikut gerak ya. Cuma kalau di bayi itu gerak tapi nggak terlalu dalam gitu. Terus abis itu jangan lupa buat kita hitung denyut jantungnya. Nih kalau denyut jantung normal pada bayi itu 120 sampai 160 kali per menit. Terus yang terakhir ya kita ukur buat suhunya, kita taruh di aksilanya. Normalnya ya hampir sama lah kayak manusia dewasa, 36,5 sampai 37,5. Itu tadi. Jadi ramuannya buat warna kulitnya tadi merah muda, buat heart rate-nya tadi 120 sampai 160 kali per menit, buat suhunya 36,5 sampai 37,5 Celcius. Terus yang terakhir buat respiratory rate-nya itu 40 sampai 60 kali per menit. Oke, terus setelah ini kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayinya, selanjutnya kita lakukan perawatan neonatus. Oh, IMD dulu. IMD dulu. IMD baru iya, kalau sudah stabil. Oke, jadi IMD ini dilakukan segera setelah lahir, sekitar 30 menit setelah lahir. Dan ibu sama bayinya ini harus dalam kondisi yang baik. Artinya bayinya itu tadi udah menangis kuat, terus kondisi fisiknya juga normal ya. Terus untuk IMD ini gak usah mengenakan apa-apa, untuk bayinya tuh pakai pampers aja. Kalau di catatan tuh gitu ya. Kalau misalnya beda nanti tolong dikoreksi aja. Terus bayinya diletakkan tengkurap di dada atau perut ibu, kita dekatkan ke payudara supaya bayinya itu distimulasi untuk mencari puting susunya ibu. Oke, terus setelah IMD lanjut ke perawatan metode kanguru ya. Ya, oke. Oke, terus untuk yang tali pusat, alat yang dibutuhin apa aja? Oke, ini pertama kita pendekin dulu tali pusatnya. Kalau misal dia masih panjang, caranya milkin ke arah oke, ke arah lainnya. Terus setelah itu di Nah, tali pusatnya ini harus kering, gak boleh kita pakain alkohol atau betadine. Kemudian kita bungkus tali pusatnya pakai
Kasar. Dokter Mariam ngajarin bungkusnya gimana? Segitiga. Boleh tahu? Tidak. Terus tali pusat ini harus dirawat supaya kalau misalnya nanti bayinya pakai pampers itu nggak infeksi. Oke, terus apa? Aku mau nambahin dikit. Jadi buat tali pusat ini keterangannya kalau di catatanku kan jadi tiap mandi itu diganti kasanya. Kalian kasih tahunya gitu nggak sama dokternya? Dokternya ada mention itu ya. Jadi kalau dari catatanku kan ngomongnya gitu. Cuma aku sempat baca katanya kalau tali pusat itu sebenarnya yang wajib dikasih kasa itu pas tata laksana pertama kali. Jadi pas habis dipotong itu kan dikasih kasa ya. Terus besok-besoknya itu pas mandi itu sebenarnya gak usah dikasih kasa. Kenapa? Karena prinsip tali pusat itu sebenarnya yang penting dia bersih dan kering. Itu. Oke. Oke, setelah perawatan tali pusat terus Vitamin K1. imunisasi ini ya, hepatitis B. K. Vitamin K dulu ya. Vitamin K dulu. Oke. Tujuannya apa penyuntikan vitamin K itu? Untuk pengendaran darah. Oke. Terus ada cara ngapalin gampangnya untuk vitamin K ini. K yang B. Vitamin K disuntikan di paha kiri. Oke. Spetnya berapa cc? 1 cc. Dosisnya? Oke, tata caranya gimana? Ada yang mau nyontoin nggak cara injeksi vitamin K? Soalnya kalau yang ini kayaknya berpotensi buat praktek langsung ke sih, gak ditanya lagi. Mana boleh? Yang apa nih? Terus dijibit. Terus baru dijibit enggak? Aku lari cuci. Ini dilihat ya cara. Kan sebelah kiri antero lateral. Ini intramuskular. Nah, berarti kita asepsis dulu dari sentral ke perifer. Udah. Nah, terus kita pakai switch yang 1 DC. Ini berapa ada dibuka, kita masukin 0,5. Nah, pasti 0,5. Nanti kan 0,5. 0,5 itu 0,5. Nah, jika sudah sedikit dicubit, ya pastikan tangannya juga steril kan. Nah, intramuskular berarti ini 90. Jangan ini ya, ini. Iya. 90. Kurang serong. Wes. Seret 90. Nah, waktu mau melepasnya itu kalian sudah bawa kasa yang biasanya ditempel gitu. Nah, terus kalau maksudnya tek. Oh iya, aspirasi. Aspirasi dulu. Dilihat kan, dilihat diaspirasi. Nggak ada darahnya nih. Nggak ada darahnya, langsung masukin aja. Masukin. Ini lepas, ambil, udah bawa kasa yang menutupin bekas suntikannya tadi. Bentar. Bentar. Aku mau nanya, dokternya ngajarin ini nggak cara ngambil splitnya tuh pas habis dipatahin begini. Iya. Iya. Nah itu jangan lupa ya nanti kalian cara ngambil cairannya kayak gitu. Hepatitis B. Terus habis vitamin K berarti kita lanjut buat pemberian hepatitis B ya. Oke. Jadi buat hepatitis B ini kan ada 2 ya yang kita butuhkan. Jadi vaksinnya sendiri sama kapas alkoholnya. Oh ya, ada 2 syarat yang perlu kita make sure di bayinya sebelum kita ngelakuin imunisasi hepatitis B. Yang pertama, bayinya itu harus sehat. Terus yang kedua, bayinya itu harus cukup bulan dan berat bayinya itu di atas 2 kilo lah.
Itu artinya kan bayinya sehat ya. Iya. Terus abis itu